Jadi gimana Bang? Kita mau bahas apa hari ini? Topik tentang pacaran ya, pacaran zaman now ya. Oh, Saya pacaran harap zaman dengan now ya. saya harap dengan topik ini para pendengar, subscriber juga bisa memahami pacaran dengan benar ya. Oke, Oke, ada siap boleh. beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Saudari Yurnian ya. Yang pertama, Ya, apa menurut Anda tentang pacaran? Apa itu pacaran? pacaran itu jadi pacaran itu adalah suatu hubungan antara lawan jenis ya. Jadi kalau bukan kalau sesama jenis berarti nggak tepat lagi. Jadi sesama jenis, hubungan antara sesama jenis di mana ma- pada masa perkenalan menuju pernikahan kayak gitu. Jadi itu pacaran itu adalah masa perkenalan menuju pernikahan gitu lah ya. Singkat. Itu ya pacaran ya. Iya, pacaran lawan jenis ya. Ya Jadi begitu. harus harus lawan jenis ya. Iya dong. Jangan sampai nanti sama jenis, oh bahaya. Iya, makanya kan Ya, katakan lawan jenisnya ya. Jadi nggak boleh ke LGBT itu ya. iya. Nah, itu nanti sudah bertentangan dengan Alkitab ya. Oke, Iya jadi karena sekali. berhubungan dengan Alkitab, kira-kira apa pacaran ya menurut Alkitab gitu? Sebenarnya Alkitab nggak pernah ya membenarkan tentang pacaran. Nggak, maksudnya nggak pernah bicara mengenai pacaran ya, nggak ada di Alkitab. Cuman kalau misalnya mau bicara mengarah ke sana itu ada yang namanya pertunangan, seperti pertunangan Yusuf dan Maria. Nah, yang ada di sana kan pertunangan artinya mereka sudah siap untuk menikah, udah berencana untuk menikah. Tapi kalau Alkitab nggak pernah mengatakan soal pacaran kayak gitu. Apakah kira-kira Terus itu, kitab Kidung Agung bisa diidentik dengan kitab pacaran juga? maaf, maaf Bang, gimana? Apakah kitab Kidung Agung juga bisa digambarkan bahwa sebuah kitab yang menggambarkan pacaran? Kalau kata aku sih gini ya, kita bisa kalau apa yang dikatakan di dalam pengkhotbah di dalam Alkitab begitu, kita bisa menerapkannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti nanti kita mengartikannya sesuai dengan yang kita pikirkan karena kita maksudnya tentang istri yang cantik kayak gitu-gitu. Terus kita kaitkan bahwa itu adalah hubungan pacaran kayak gitu. Bukan, tapi kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih, menjaga kekudusan di Alkitab. Di dalam hubungan berpacaran kita, kita harus menjaga kekudusan kita kayak gitu. Bukan berarti Alkitab membicarakan tentang pacaran kayak gitu. Tetapi di dalam hubungan berpacaran kita, ya kita menjaga kekudusan begitu. Jadi secara spesifik Alkitab tidak mengatakan ya tentang pacaran Mm-mm. ya, tapi Iya, dalam hal menjaga kekudusan Alkitab menekankan itu ya. iya, iya begitulah dalam menjaga kekudusan, menjaga hubungan seperti seperti itulah. Kalau mau lebih, kalau mau lebih lagi ya paling tentang istri yang cakap seperti itu. Paling itu udah hubungan suami istri begitu. Menurut Anda, kapan seseorang bisa menjalin hubungan atau pacaran gitu? Kalau dia sudah mapan. Jadi maksudnya mapan bukan berarti mapan punya banyak harta ya, bukan. Ya itu salah satunya sih. Cuman kan bukan itu Uh, doang. Tapi mapan itu tuh kayak dewasa gitu ya. Dia sudah dewasa, uh, sudah siap eh, mengikuti apa sih? Sudah siap lah pokoknya dengan keadaan itu dewasa secara jasmani, dewasa secara rohani, dewasa secara ekonomi, mapan secara ekonomi gitu ya. Karena gini, kita nggak bisa bohong gitu. Kalau memang ternyata belum sanggup menghidupi keluarga, contohnya si pria nih belum sanggup menghidupi keluarga, ya ya kita lihat aja keluarganya akan seperti apa besoknya gitu. Kecuali kasus-kasus tertentu, contohnya orang pelayanan, ya memang mereka terbatas, tapi mereka harus tetap melayani ya. Ya memang ada kasus-kasus tertentu begitu. Tapi intinya seseorang yang siap pacaran itu adalah orang yang udah pacaran, orang yang udah maaf dan pacaran itu enggak maksudnya ya
nggak boleh lagi pacaran kalau cuman buat sekedar kenalan gitu ya, ya coba-coba gitu, nggak ada, itu nggak ada di dalam kekristenan, itu tidak tepat. Tapi memang sudah siap untuk menikah gitu. Orang yang pacaran itu adalah orang yang udah siap untuk menikah. Kalau misalnya ya mungkin di masa pacaran mungkin memang akan ada masalah yang membuat mereka harus terputus ya, itu kita nggak bisa pungkiri gitu, memang ada, memang itulah gunanya masa perkenalan, masa pendekatan, saling menguatkan begitu ya. Tapi kalau misalnya ada masalah ya kita nggak bisa memungkiri gitu. Cuman ya tetap kalau orang cuma mau coba-coba, enggak, itu bukan pacaran yang benar. Nggak ada istilah coba-coba di dalam pacaran orang Kristen, itu tidak tepat. Oke. Menurut terus Bang Tony. ini dengan pacaran, oh berarti pacaran itu tidak masalah umur ya? Lebih Tetap kapan ya? sih, oh Atau iya gitu ya. Kalau ya tetap sih orang kalau misalnya umurnya masih masih muda belia ya nggak mungkin juga pacaran, tetap kan aku udah bilang tadi ya, maksudnya dewasa ya secara jasmani, secara rohani juga nggak mungkin juga pacaran. Masih umur 12 tahun udah pacaran, ini sudah sangat tidak tepat. Orang tua perlu memperhatikan didikannya kepada anak nih, kalau anak umur 12 tahun udah pacaran. Makanya ketika anak kita masih kecil atau misalnya anak-anak keluarga kita masih terlalu muda untuk pacaran, ya kita perhatikan juga, jangan jadi kita ketawain, tapi kita kasih tahu dengan baik begitu. Ya setidaknya udah dewasa lah. Kalau kata orang, orang dewasa itu ya orang yang udah 17 tahun ke atas. Tapi saya bilang sih saya tidak bergantung pada umur sebenarnya, tapi tetap saja secara umur sudah dewasa juga gitu. Ya ada orang yang 24 tahun pun masih belum dewasa, masih anak banget gitu, masih belum siap untuk menikah. Tapi ada orang yang 20 tahun sudah siap untuk menikah, yang nggak apa-apa gitu. Tapi juga harus melihat keadaan ekonomi, keadaan keluarga, keadaan karir juga bisa. Ya begitu Bang Tony. oke, terima kasih. Terus bagaimana sebenarnya sih pacaran yang benar itu? Pacaran yang benar ya. Pacaran yang benar ya pastinya harus sesuai dengan firman Tuhan ya. Maksudnya kita harus kembali lihat pacaran, cara pacarannya atau gimana sih maksudnya ini Bang Tony? Cara pacaran gitu ya. Nah, iya, cara pacarannya kan kadang sekarang ini pacaran ya udah aneh-aneh gitulah. Benar. Oh Ya, gitu. pacaran zaman zaman now ini. Udah nggak benar gitu ya. Ya. Makanya kalau di dalam pacaran yang benar itu ya secara Kristen lah ya kita bilangnya, supaya kita tetap bisa menjaga kekudusan tubuh kita. Pacaran yang benar adalah pertama harus tetap mengandalkan Tuhan di dalam hubungan kita. Melibatkan Tuhan di dalam segala hubungan kita, tetap harus libatkan Tuhan. Terus ya nggak harus ketemu setiap setiap saat juga gitu, kecuali kalau suami istri ya ketemu setiap hari di rumah gitu ya. Tapi jangan memaksakan diri untuk selalu selalu ketemu. Kalau misalnya ada urusan untuk menolong mengantarkan ke sana ya nggak apa-apa, menurut saya begitu ya. Terus selanjutnya juga kita harus membicarakan apa namanya, godaan seksual secara jujur gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang begini, contohnya contohnya nih, orang kalau nggak bicara secara jujur, si ceweknya nanti ya berpakaian sesuka hati, baik celana pendek misalnya, rok mini misalnya begitu. Kalau tidak dibicarakan, segan-segan membicarakannya, akhirnya pada saat ketemu dengan melihat seperti itu ya kita nggak bisa mungkiri, laki-laki itu mudah jatuh di mata, katanya begitu ya. Nah, Bisa jadi. iya, jatuhnya di mata gitu. Kalau perempuan katanya jatuh di telinga gampang ya, nggak tahu lah. Tapi sepertinya benar. Nah, kalau misalnya gitu kan, makanya perlu dibicarakan nih godaan seksual, misalnya ya kasih tau lah, babe, kalau panggilannya babe ya, sayang kalau sayang gitu. Sayang, kalau aku tuh mudah tergoda gitu kalau kamu pakaiannya pakaian yang mini-mini gitu, pakaian yang kecil, yang kurang bahan misalnya, bisa dikasih tahu gitu. Itu tidak baik gitu. Ya udah, jadi si cewek juga tahu untuk bersikap sopan dalam berpakaian kayak gitu. Selanjutnya itu eh, ya jangan terlalu sering berduaan lah di tempat gelap. Maksudnya di tempat gelap itu bukan di tempat gelap banget gitu, tapi tempat kayak contohnya ini kan kamar saya nih. Ya ini termasuk tempat gelap walaupun terang gitu. Kenapa? Karena maksudnya dari orang, nggak nggak ada orang luar gitu, sepi lah intinya gitu.
sama juga harus bisa mengatur waktu kayak gitu. Orang yang pacaran itu harus bisa mengatur waktu dengan baik. Tapi ada satu yang penting juga, mempunyai mentor. Penting banget dalam pacaran kita mempunyai mentor supaya ketika ada masalah kita bisa apa namanya, ya bisa cerita lah, bisa konseling lah, dan kita perlu orang lain untuk menguatkan kita. Karena kadang-kadang kita tahu apa yang benar dan apa yang baik, tapi ketika tidak ada orang lain yang mendukung kita, menguatkan kita, memberitahu kita, kita jadi salah arah gitu. Jadi penting banget di dalam hubungan pacaran tuh kita perlu mentor begitu. Sama ya harus intinya ya begitu, harus menjaga kekudusan hubungannya, mengandalkan Tuhan begitu. Begitu Bang Tony. Jadi mentor ya sangat perlu lah ya dalam menjalani hubungan pacaran Iya, ya. iya. Oke, selanjutnya kira-kira apa sih yang menjadi tujuan dalam berpacaran ini sebenarnya? Seperti di artinya gitu ya, tujuan pacaran. Artinya sudah ada di situ, yaitu menuju pernikahan. Artinya masa pengenalan menuju pernikahan, yaitu berarti tujuan pacaran itu ya untuk saling mengenal gitu, saling mengenal lebih dekat, saling belajar menerima, saling menguatkan, saling menyesuaikan diri, menguatkan kasih eros dengan kasih agape begitu ya. Kemudian eh, ya saling menerima kekurangan masing-masing kayak gitu untuk kalau misalnya tujuan pacaran. Iya, iya. Aku udah ada bingung ngomongnya Oke, santai. tuh. Eh, Oke, ya begitu. Itu tujuan pacaran untuk saling mengenal dan saling menguatkan lah begitu. oke. Terus kalau zaman sekarang ini kan pacaran kan sudah bisa melalui apa itu media sosial ya kan? Nggak seperti zaman dulu harus ketemu bawa gitar, kalau Oh istilah iya. orang Batak kan bawa gitar nyanyi-nyanyi Oh gitu. gitu ya. Aku belum pernah didatengin ketemu kita pacaran. Terus gimana? Tapi kalau sekarang kan cuma langsung kontak media sosial, mau baik itu Facebook, Instagram, sebagainya kan udah langsung bisa jadian kan gitu ya. Gimana Oh pandanganmu? gitu Apakah ya. pacaran yang benar? Menurutku sih kurang tepat ya kalau cuma kenal di media sosial karena kita juga kalau nggak pernah karena emosi kita juga kurang kurang dibentuk ya di dalam saling mengenal itu agak susah kalau cuma kenal di media kita perlu mengenal seseorang itu lebih dalam baru bisa jadi pacar karena ketika kita sudah karena pacar itu adalah orang misalnya nih saya Bang Tony pacaran sama sama siapa sama pacar Bang Tony lah gitu ya Bang Tony harus bisa melihat bahwa dia itu adalah calon istri abang yang akan menjadi istri abang suatu saat nanti. Nggak mungkin kan hanya bisa dikenal lewat online doang. Itu kurang tepat sih. Dan kalaupun misalnya merasa ada kedekatan lewat online ya nggak apa-apa. Tapi lanjutkan dengan pertemuan dulu gitu. Jadi ibaratnya dibolehkan lah ya, maksudnya kita harus juga mengikuti perkembangan zaman kan. Tapi harus ketemu juga kan. Iya, kan kita juga nggak bisa menikah lewat online juga kurang tepat sih. Seperti yang terjadi sekarang-sekarang ini menurut saya itu kurang tepat. Karena ya bagaimana ya? Ya begitulah. Oke. Terus kalau masalah pacaran LDR kan nggak apa-apa, yang penting kan udah pernah ketemu ya. Uh, menurut saya juga nggak apa-apa sih, tapi tergantung kedua pihak juga. Keduanya harus sama-sama bisa menjaga diri, menjaga hubungan dengan pasangan, terlebih lagi dengan Tuhan. Jadi nggak apa-apa sih menurut saya. Terus mungkin tadi Dermian sudah singgung. Kira-kira panggilan yang tepat dalam konteks pacaran apa? Karena kan kadang sudah panggil beb, istri, mami, papi kayak gitu, Mbak. Terusnya panggilan yang tepat konteks pacaran itu apa? Ya saya sih kurang tahu ya. Saya gimana ya? Ya itu tergantung tergantung apa namanya ya tergantung kedua belah pihak juga setujunya panggilan sayang maksudnya kan panggilan sayangnya apa terserah ya tapi jangan manggil mami papi juga itu mah hubungan untuk suami istri setepatnya aja sayang menurut saya sih oke beb atau apa itu kan ya masih wajar gitu tapi kalau udah mami papi daddy oh my god gimana gitu dengarnya ya begitu saya kurang setuju sih kalau panggilan seperti itu cuman ya terserah kedua belah pihak juga lah.
Terkadang kan ada yang terlalu lebay gitu kan, panggil apalah beb, maksudnya istri, mami, papi kan gitu. Padahal yang anehnya juga masih umur belum belum pas umurnya pacaran. Ada juga SD zaman sekarang ya, udah panggil Waduh. beb, terus iya kan bagi saya Nah, sudah kita lihat di dunia media sosial itu kan, terus nah ini kasih yang perlu bunga lah, kita perhati. Oh my God. kasih Aku belum bunga pernah masih. dikasih bunga nih. Nanti bentar lagi aku wisuda. Pemirsa tolong kasih aku bunga ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan sih Bang Tony. Seperti yang aku bilang tadi bahwa perlu orang tua tuh perlu memperhatikan anak-anaknya. Jangan sampai seperti itu. Anak-anak udah pacaran, udah bahkan panggilannya udah melebihi sewajarnya panggilan mami papi. Itu eh, banyak orang dewasa yang menertawakan hal-hal seperti itu. Tapi itu sesuatu yang sebenarnya yang salah gitu. Tapi kita sering menertawakan hal ini gitu. Sebaiknya inilah perlu koreksi orang tua gitu. Beritahukan anak dengan benar, didik anak dengan benar gitu supaya anak jangan salah arah, masih masih 11 tahun, masih 12 tahun udah pacaran begitu. Belum belum cukup dewasa lah untuk melihat pasangannya sebagai calon calon spouse-nya lah gitu, calon pasangan dalam pernikahan begitu. Oke, mungkin Dormian bisa ceritakan secara spesifik kan dalam konteks pacaran, kira-kira sentuhan-sentuhan apa yang alkitabiah yang bisa dilakukan kepada pasangannya, sentuhan-sentuhan fisik gitu. Yang Um, alkitabiah lah. kan tadi kan tadi aku udah bilang nggak ada, sebenarnya Alkitab nggak ada bicara tentang pacaran ya. Berarti artinya sebenarnya nggak ada di Alkitab itu gitu. Cuman kalau masalah batasan sentuhan tuh begini menurut saya nih. Batasan sentuhan tuh ya uh, uh, sesuatu yang buat kita bergairah gitu. Itu sudah tidak benar. Ketika kamu misalnya nih, ini aku bicaranya bukan ke Bang Tony tapi kepada pendengar sekalian gitu ya. Ketika kamu menyentuh tangan tangan cewek kamu atau tangan cowok kamu tapi kamu sudah bergairah bernafsu gitu ya, itu sudah tidak benar. Ya udah jangan pegang. Kalau misalnya duduk dekat-dekat ternyata itu membuatmu bergairah gitu, ya udah jangan dekat-dekat, jaga jarak gitu. Ini demi kemuliaan nama Tuhan supaya di dalam hubunganmu kamu saling menjaga kekudusan gitu. Jadi ya tergantung bagaimana batasannya, tapi nggak mungkin orang katanya kissing, berciuman gitu. Aku sampai berciuman dengan pacarku tapi nggak nggak bergairah, nggak ada nafsu apa kok gitu. Itu bohong, jangan sampai kayak gitu, itu bohong. Jadi jangan sampai begitu ya. Ya oke, berarti aku sampai sekarang masih masih menjaga kekudusan dong gitu ya. Itu nggak mungkin, hello gitu. Kalau masih normal itu nggak mungkin ya. Gitu, Bang Tony. Ya, oke, mungkin kita beralih agak lebih luas ya sekarang perbincangannya itu. Gimana menurut Dormian itu cinta beda agama, pacaran beda agama? Pastinya kan tadi kan seperti yang Dormian bilang pacaran kan menuju pada pernikahan kan. Nah, jadi pacaran beda agama itu kira-kira bagaimana pandangan Dormian? Um, Salah gitu ya, salah. Bahkan Alkitab juga menyetujui hal ini gitu, bahwa kita harus berpacaran bukan menurut saya, kita harus berpacaran dengan orang yang sepadan. Inilah saya mau bilang juga ada standar di dalam berpacaran gitu, bahwa orang yang berpacaran itu harus sepadan, artinya sepadan mempunyai Tuhan, berkeyakinan yang sama, punya keyakinan yang sama, punya visi yang sama kayak gitu. Jadi itu tidak boleh. Bagaimana bisa kita menikah dengan orang yang gini loh, nggak mungkin kan kita diberkati nanti akan pas udah mau nikah terus diberkati dengan Tuhan yang berbeda, yang lain tidak mengaminkan. Kalau dalam nama, contohnya aku persatukan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang satu mengaminkan yang satu, berarti belum sah dong, dan nggak akan pernah bisa sah secara Kristen begitu kalau beda agama. Jadi carilah pasangan yang sepadan, carilah pasangan yang sepadan, yang sudah lahir baru juga penting banget gitu. Ada standar-standar dalam berpacaran, Bang Tony. Sebenarnya ada juga standar lain semacam satu suku,
tapi itu kan bukan hal yang wajib gitu. Atau misalnya keadaan ekonomi, kan kita bisa aja menerima pacar kita yang ekonominya beda dari kita gitu. Tapi belum tentu keluarga kita, kan kita juga harus mempertimbangkan bagaimana pendapat keluarga. Karena ketika kita menikah dengan satu keluarga, bukan cuma dengan pacar kita doang begitu. Kita harus menyesuaikan diri dengan segenap keluarga besar begitu. Ada lagi standar-standar lain, misalnya kayak ya mungkin ada juga yang melihat rupa gitu ya, yaitu standar-standar pribadi gitu. Tapi kalau standar wajibnya yaitu tadi harus sepadan, yaitu mempunyai keyakinan yang sama, juga lahir baru, itu wajib sih. Begitu Bang Tom. Jadi masalah keadaan ekonomi, masalah suku itu standar mutlak ya. Jadi yang mutlak itu Ya, harus satu iman, ya kan? ya Satu iman benar dalam. harus seiman. Oke. Terus kira-kira ya, kalau memang dia Dormian tidak mau mengungkapkan di media di diskusi ini, nggak apa-apa ya. Cuma gini aja, tapi kalau mau silakan, tapi ini haknya Dormian ya. Soalnya gini, ada saat ini lagu yang sangat ngetren gitu ya, ada cinta beda agama. Apakah Dormian bisa mengatakan bahwa ini Anda setuju atau tidak? Maksudnya gimana? Apa? Lagu-lagunya gitu. Iya, lagunya ini menekankan cinta beda agama itu boleh. Ya. Halo? Seolah-olah lagu itu menyetujui adanya cinta. Ya, saya dengar. Aku dengar Bang Tony. Oke. Bang Tony dengar? Dengar. Ya. Jadi menurut aku sih kurang tepat ya. Bukan kurang tepat, tidak benar adanya lagu. Saya tidak setuju dengan adanya lagu itu, karena dengan adanya lagu itu seolah-olah mendukung dan membenarkan orang-orang yang pacaran beda agama gitu, seolah-olah membela mereka begitu. Sebaiknya itu kalau bisa ya dihilangkanlah lagu-lagu seperti itu, supaya tidak menjadi pembelaan bagi mereka. Karena kadang-kadang orang baper kan karena lagu. Banyak orang baper tuh karena lagu. Bahkan jangankan masalah pacaran, masalah penyembahan pun orang baper karena lagu. Jadi sebaiknya dihilangkan ya kalau bisa. Gitu. Jadi, Gitu Bang Tony tapi menurut aku. Dormian pernah dengar lagu itu ya? Nggak pernah sih, tapi cuma pernah aku lihat. Gimana? Oke, sudah. Gimana? Nantilah dengar. Ya, intinya lagu itu membolehkan. Oke. Ya, terus sepertinya sih pernah aku dengar. Makanya aku bilang kayak tadi, kayak semacam membenarkan gitu ya. Terus, gimana pandangan tentang cinta beda gereja? Nah, itu dia. Konteks Kristen sekarang ya, cinta beda gereja. Tentunya saya sudah dilahirkan dari gereja yang ini, ya kan? Biasanya kan kalau dalam konteks Kristen itu sangat ketat yang namanya antara Pentakosta ke Protestan kan. Contoh saya itu sudah dilahirkan dari gereja Protestan, bapak mama saya Protestan. Terus yang saya mau pacarin itu dari Pentakosta contohnya atau karismatik. Kira-kira bagaimana ini pandangan Dormian? Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya. Gimana ya? Yang penting mempunyai pemahaman yang sama gitu. Maksudnya pemahaman Alkitab. Pemahamannya itu back to the Bible selalu gitu. Jangan sampai ya kalau berbeda gereja masih mempunyai Tuhan yang sama kan. Nah, belajar bersama di dalam firman Tuhan itu ya nggak apa-apa. Asalkan jangan sampai hal itu menjauhkan kita dari Tuhan. Lihat juga kembali ke yang tadi, lihat persetujuan keluarga, lihat faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi hubungan saya bilang kalian lah ya, mereka mungkin pendengar ada yang seperti itu hubungannya, ya nggak apa-apa, asalkan jangan menjauhkan kita dengan Tuhan gitu. Karena pacaran yang benar, yang kalau memang benar pacaran ya nggak menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan gitu. Jadi komunikasi sangat perlu lah ya dalam cinta beda gereja ini baratnya ya, harus berkomunikasi dengan baik sebelum menuju pernikahan. Ya harus komunikasi dengan baik, membicarakan juga pemahaman-pemahaman kita gitu. Di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan tuh pemahaman kita tentang firman Tuhan itu ketika yang satu salah, kita
kita kasih tahu, saling mengingatkan juga gitu. Terus bagaimana dengan istilahnya konteks sebagai pendeta atau hamba Tuhan? Contohnya laki-laki itu pendeta, terus Mm-mm. perempuan mungkin nggak sekolah pendeta atau orang awam, atau sebaliknya juga ceweknya itu hamba Tuhan pendeta, terus yang akan dinikahi itu, yang akan menikahi dia itu ya laki-laki yang berprofesi beda dari dia. Kira-kira bagaimana ini pacaran seperti ini nanti ke depan nikahannya? Kalau yang pernah saya dengar tuh begini ya, sebaiknya cari pasangan tuh yang sevisi begitu. Tetapi kalau maksudnya sevisi ya sevisi dalam pelayanan gitu ya. Tapi kalaupun misalnya satu hamba Tuhan, satu enggak, menurut saya nggak apa-apa gitu. Karena yang penting kita dimanapun berada ya kita melayani, apa, melakukan firman Tuhan gitu, tetap melayani Tuhan. Bahkan ketika pekerjaan kita bukan seorang hamba Tuhan di dalam gereja, ya kita juga bisa menjadi hamba Tuhan di pekerjaan kita di kantor misalnya atau di ladang. Kita tetap melakukan firman Tuhan gitu. Ya nggak apa-apa sih, asalkan bisa mendukung, asalkan si pasangan ini bisa mendukung pelayanannya. Kecuali kalau sudah tidak bisa mendukung, ya sebaiknya jangan gitu ya. Kalau bisa tetap mendukung dalam hal materi, mendukung dalam hal mental, segala macam itu ya, ya menurut saya ya nggak apa-apa sih. Gitu, Bang Tony. Oke, yang penting ya memahami calonnya pasangannya itu ya sebagai calon ya sebagai hamba Tuhan. Artinya kalau contohnya istrinya itu hamba Tuhan, suaminya itu yang mungkin sebagai orang bisnis, bisnis, dia harus memahami istrinya kan gitu ya. Dan suaminya harus Iya, paling tidak bisa iya sih, mengikuti kan. tapi gini Bang Tony, kan pria itu kan, laki-laki itu kan harus jadi imam gitu ya. Kalau misalnya dia sudah memutuskan untuk menikah dengan seorang pebisnis dan si pria mengatakan bahwa dia tidak bisa melayani gereja, dia harus mematuhi suaminya gitu karena dia imam gitu. Menurut saya dia harus mematuhi suaminya. Kecuali sebelum menikah mereka sudah bicarakan, saya nanti setelah menikah harus tetap pelayanan. Nah, kalau dia bicarakan mereka sudah membicarakan hal ini ya, menurut saya suami harus menepati janji. Tapi kecuali sebelumnya belum pernah dibicarakan atau misalnya sudah dibicarakan, maka si wanita harus mengikuti suaminya, apa kata suaminya. Kalau misalnya dia nggak boleh melayani di gereja untuk sementara atau untuk selamanya, nggak tahu lah, ya dia harus mengikuti suaminya gitu sebagai imamnya dia kan. Begitu Bang Tony. Oke. Terima kasih Dorman, ini waktu kita sudah hampir setengah jam. Mungkin ada sesuatu kata penutup yang ingin disampaikan oleh saudari Dorman tentang topik kita malam ini. Ini sih, sebenarnya saya mau tambahkan sedikit sih tentang ada orang yang pacaran tuh ngebet banget kan, pengen pacaran karena udah lama nggak punya pacar atau bagaimana. Saya mau bilang begini, nggak usahlah berburu-buru untuk punya pacar gitu ya. Saya juga sedang tidak punya pacar gitu. Maksudnya nggak usahlah berburu-buru untuk pacaran gitu. Karena orang yang tepat untuk pacaran bukan orang yang sedang buru-buru karena ngelihat teman menikah atau karena ngelihat orang lain pacaran, ngerasa kesepian. Enggak. Orang yang udah siap menikah adalah orang yang merasa bahwa Yesus saja cukup di dalam hidupnya. Itulah orang yang udah siap pacaran. Kalau merasa Yesus belum cukup dalam hidupnya, masih punya ini, nggak mau kesepian dan segala macam, kamu belum siap pacaran. Aku mau bilang begitu Bang Tony. Aku rasa Penutupnya itu aja. sekalian. Penutupnya sekalian. Ya, buat semua teman-teman yang mendengarkan ini, jagalah hubungan kita di dalam berpacaran supaya sesuai dengan firman Tuhan. Carilah orang-orang yang memiliki kriteria seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu mempunyai mental yang dewasa, memiliki kecantikan batin, buat yang wanita, rajin, lemah lembut, takut akan Tuhan terutama, dan buat yang laki-laki dia harus bertanggung jawab. Begitu Bang Tony. Oke. Terima kasih buat diskusi atau perbincangan kita saat ini, Dormian. Kiranya ini dapat menjadi Sama-sama Bang Tony. bagi pendengar. Oke, thank you. Tuhan Yesus memberkati, Dormian. Shalom. Shalom. Oke.